والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amma ba'du. Hadratan muhtaramin wal muhtaramat, dan pula ta'zimi dan pula mulyati Sayyidina Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Muhtar, Ibunda Nyai Hajah Nurul Isya'i As'ad, Ki Haji Zaini Mu'im Ridwan, berserta para kiai, serta guru-guru ngaji, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus Iksas Rayon Situbondo, juga pengurus Iksas Suprayon Panji, beserta seluruh alumni, wali santri, beserta masyarakat Anji Kidul, muslimin muslimat, hafizakumullah jami'an. Pada semoga iraksa serta ajripun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kadaban niat doa bersama juga ta'ziman dzikra Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1447 Hijriah, mana semangken ngalito, mana semoga teti tambahan sangun abah kaangkui menyambut bulan-bulan yang mendapatkan keistimewaan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Akatia Tuhan dengan Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Manabi yang Rajab itu beda peristiwa Isra Mi'raj, juga sejarah perpindahan Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tanah Sulbi abah beliau Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib ke rahim suci mulia ibunda beliau Sayyidatuna Aminatul Zuhriyah. Ibunda para guru biasanya si ibu kisaran Imam Zubair
tanggal 10 Rejab itu. Jadi Nabi Rejab engkau pada hubungan sejarah Isra Mi'raj yang menunjukkan pada istilah bulan Rajab adalah ulang tahun memperingati diperintahkannya sholat 5 waktu. Setelah terjadi dialog atas saran Nabi Musa, akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan dispensasi untuk umatnya dari 50 menjadi 5 waktu sholat, tetapi nilainya tetap mendapatkan seperti 50 kemuliaan. Bulan Sya'ban pada peringatan hari ulang tahun sholawat. Kenapa? Sebab sejarah asbabun nuzul turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Terjadi di bulan Sya'ban. Sementara di bulan Ramadan nanti adalah peristiwa nuzulul Quran dan terdapat Lailatul Qadar. Para hadir, Nabi kuda mencendengan ngaji dekat Isra Mi'raj. Isra Mi'raj dibagi dua, pada perjalanan wisata lokal. Saya sebut Isra hanya lokal apa? Ini istilah gitu. Nabi diperjalankan malam hari Isra minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Inilah garis horizontal, garis lurus datar menunjukkan hubungan sosial kemanusiaan yang ditempuh oleh baginda Nabi Muhammad SAW, di mana setiap titik perjalanannya mengandung hikmah pelajaran. Apa kanjeng Nabi sebelum berangkat itu eporaktibin dibelah dada beliau, dituang dengan air zam-zam. Ternyata air zam-zam ini selain memang air mukjizat yang penuh dengan keberkahan, dapat dibuktikan secara ilmiah. Tiba-tiba orang Jepang meneliti kenapa pas air zam-zam nikah diparingi karomah kemuliaan. Setelah diteliti, ketika dibekukan dalam suhu yang sangat dingin, maka terbentuk kristal-kristal yang sangat indah menakjubkan. Air yang sudah didoakan, air yang sudah diucapkan kalimat-kalimat baik, berbeda dengan air yang dikata-katai dengan perkataan yang kotor. Ini pentingnya pada mencendengan sebelum minum air atau dulu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi airnya pun dibaca Bismillah. Mari minum Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ketika unsur air ini sudah menjadi nilai positif, memiliki kandungan kristal yang baik, kemudian masuk dalam tubuh, maka akan bekerja untuk menjadi tenaga kebaikan. Saya kena orang mana minum kalau menyebut Bismillahirrahmanirrahim, aingnya itu bakal jadi energi kebaikan. Orang pun ada minum macam Bismillah biasanya petena abah demang keangkui to'at ibadah. Pertanyaannya, kalau ada orang makan banyak tapi malas beribadah, berarti ada yang perlu dipertanyakan. Apakah makanannya yang haram ataukah syubhat, atau mungkin makannya tidak dengan cara sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi pun oleh kenyang tapi tak oleh barokah ada. Para hadir, perjalanan selanjutnya Nabi menuju suatu tempat yang disebut dengan Yathrib. Setelah untuk 2 rakaat sholat sunat, Nabi ditanya oleh malaikat Jibril,
panjenengan salat enggak dimah ya Rasulullah, kurang periksa Kak Dinto si anya Yasrib pagi panjenengan bakal hijrah kaken dengan Kak Dinto, berarti Nabi sudah diberitahu tempat hijrahnya. Pelajaran berharga bagi kita dalam berjuang, dalam berdakwah, kita harus punya peta perjuangan, mapping. Jadi ada dalam istilah program pendidikan MPP. Di MPP ini adalah peta program pendidikan. 5 tahun pertama apa capaiannya, 5 tahun kedua apa capaiannya. Begitulah kehidupan kita harus tertata, terkelola dengan baik. Benih pun bakun ta'awbah, ada online, harus ada perbaikan yang semakin meningkat. Dirancang, punya program bagaimana kegiatan Suprayon Iksas Panji. Ada kegiatan rutin setiap pekan, rutinan setiap bulan, rutinan setiap triwulan, misalkan ada rutinan tahunan. Waktu ada program alumni sebanyak kejukan wali santri harus juga punya program sehingga produktif. Kemudian Nabi melakukan perjalanan berikutnya menuju Tursina, tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah. Dilanjutkan menuju Baitul Lahmin, tempat lahirnya Nabi Isa, sampailah ke Baitul Maqdis. Apakah pelajaran penting bagi kita? Ternyata Nabi Muhammad SAW menapaktilasi perjuangan orang-orang yang sama tugasnya yang telah lebih dahulu. Nabi Musa dan Nabi Isa itu Nabi ben Rasul, pangkatan Nabi juga Rasul ben oleh kitab. Nabi Musa oleh kitab Taurat, Nabi Isa oleh kitab Injil. Maka Nabi Muhammad SAW memiliki tugas yang mirip. Oleh karena itu beliau kemudian diajarkan menapaktilasi perjalanan orang-orang yang terdahulu. Benih demabar benih ada lakona jaring bodoh kendaraan maksudan sokong benih kini keangkui merasakan bagaimana orang yang kita tapaktilasi kira-kira di masa lalu seperti apa perjuangannya, penderitaannya, pengorbanannya. Ikan tekan soko kolot, tapi beda ilmu si paling penting, napa? Munpun ngestuaki jabuna huru sambil atikir, insyaallah semangat himmah untuk menyampaikan suatu amanah harus sampai kepada tujuan. Dekat dengan pas ibadah ini, apa ada yang rajin Gusti Allah, semangat di luar dari kebiasaan diri kita sendiri. Alhamdulillah. Jadi belajar dari Isra Mi'raj. Lastari itu hanya Nabi yang pakon ngimami setuju arona para nabi dan rasul, yang pakon ngimami para malaikat. Jabuna Sayyid Muhammad Al-Maliki, ini adalah simbol pembaiatan Nabi. Nabi dilantik diresmikan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Muttaqin, dengan dijadikan Nabi Muhammad sebagai imam salatnya para nabi dan rasul serta para malaikat, menunjukkan makomnya Nabi Muhammad SAW. Beliau lebih mulia dari para nabi, rasul dan para malaikat. Saat itu juga para mustajab perjalanan mi'raj, tingkatan-tingkatan spiritual. Jabuna Said Badi'uz Zaman Said Nursi, anak apa paskannya Nabi seekede ke aku yang mi'raj nanti bakillah setaja umat
saja manusia berjin saya pilih Gusti Kanjeng Nabi minangka beliau rahmatan lil alamin. Inilah wisata spiritual yang universal, mungkin lokal garisnya horizontal hubungan sosial, maka sekarang adalah perjalanan vertikal, perjalanan untuk menghadap Rabbul Alamin. Pada pertanyaan cak Kanjeng Nabi aduh agak itu epereng sa Gusti Allah. Anapa wapas nampuong ke Sidratil Muntaha? Ada hal yang memang cukup diketahui bainallah wa bain abdihi, antara Allah dengan hambanya. Tidak ada perbedaannya dalam urusan doa. Posisi Nabi Yunus yang berdoa di dalam perut ikan di dasar laut dengan doanya Nabi Muhammad SAW di puncak alam tertinggi Sidratil Muntaha sama didengar oleh Allah. Tetapi ada yang penting untuk diketahui, karena baginda Nabi ini diutus bukan hanya untuk manusia dan jin, tapi juga menjadi rahmatan lil alamin. Maka Allah perkenalkan Nabi Muhammad kepada seluruh alam semesta. Bagaimana caranya?